Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tubuhnya perlahan naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya memerintahkan dengan suara yang dalam, tidak ada yang diizinkan lebih dekat dengan panggung batu. Semua murid lembah api membakar merasakan dingin di hati mereka saat mendengar ketegasan suara Tang Chen. Mereka segera menangkupkan tangan dan perlahan mundur tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Semua alkemis nampak tercengang ketika mereka melihat itu. Mereka tidak menyangka bahwa Yan Xiao benar-benar berpikir untuk memurnikan pil obat sendirian, meskipun hanya pembentukan pil terakhir yang tersisa, namun hal itu bukan sesuatu yang bisa dia capai. Wajah Xiaoyan memiliki kesungguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan dengan kuat setiap sudut kuali obat. Dia bisa merasakan kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Beberapa waktu kemudian energi alam yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi ketika petir kilat muncul di langit. Tang Chen yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan kegembiraan liar saat dia melihat ke dalam kuali obat yang membawa aroma pil obat yang menyebar ke sekitar panggung batu. Api hijau giok membakar dengan ganas di dalam kuali obat ketika pil obat berbentuk bundar berwarna hijau merah perlahan berputar di atas nyala api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya dan bertabrakan dengan dinding kuali obat yang memancarkan suara benturan logam yang keras. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Xiaoyan ketika melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajahnya yang nampak pucat. Jelas saat ini kondisinya tampak sangat lemah setelah menggunakan semua kekuatannya. Teman muda Yan Xiao, serahkan petir kilat itu pada Douzun ini, kamu bisa istirahat sebentar, kata Tang Chen yang pulih dari semangatnya dan buru-buru berbicara dengan menangkupkan kedua tangannya saat melihat kondisi Xiaoyan yang lemah. Tang Chen baru saja akan menghadapi petir kilat ketika Xiaoyan tiba-tiba berbicara, Ketua Tang, serahkan masalah petir kilat kepadaku, kata Xiaoyan dengan napas sedikit tersengal. Teman muda Yan Xiao yakinlah bahwa petir kilat ini tidak akan dapat menyakitiku, bagaimana kamu masih bisa menerima petir kilat dengan kondisimu saat ini, kata Tang Chen dengan heran. Ketua Tang, petir kilat ini berguna bagiku. Tolong jangan mengambilnya dariku, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan boneka perak muncul di depannya. Sebuah boneka, kata Tang Chen terkejut saat melihat boneka yang muncul. Dengan penglihatannya, dia jelas tahu akan kekuatan boneka. Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi petir kilat. Kamu bisa meminta bantuanku jika terjadi sesuatu nanti, kata Tang Chen. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit, jarinya menunjuk ke atas dan dengan lembut berkata, pergilah. Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka iblis bumi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya melesat dan berhenti di udara di depan awan gelap yang tebal yang memancarkan kekuatan petir di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Chen tanpa sadar meningkat ketika dia melihat bahwa boneka iblis bumi dapat tetap melayang di udara seperti seorang Douzong. Hatinya memuji, dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan Douzong. Semua ini menyebabkan identitas Xiaoyan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di atas panggung batu ditangkap oleh mata orang-orang yang hadir, terutama ketika mereka melihat Xiaoyan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semuanya nampak tercengang. Beberapa dari mereka yang memiliki indera yang lebih tajam dapat mengetahui apa itu setelah menyelidikinya. Itu sebenarnya adalah boneka. Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka itu untuk memblokir petir pil? Petir pil yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 tinggi tidaklah sederhana. Bahkan ahli bintang 5 Douzong hampir tidak bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir awalnya tidak yakin tentang Xiaoyan. Namun karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, semua orang belajar untuk berperilaku sedikit lebih baik. Mereka tidak berani mengejeknya secara sembarangan karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki prestasi yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan.
Namun saat ini Yan Xiao benar-benar kehabisan tenaga. Jika Yan Xiao berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima petir pil. Apa yang ayah pikirkan? Meskipun boneka itu akan menerima petir pil, jelas bahwa itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh petir pil, Yan Xiao juga akan menderita cedera sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu, pikir Nona Ho saat dia mengamati boneka perak di langit. Xiaoyan tidak peduli tentang banyak mata yang ragu di sekelilingnya dan memandang awan gelap di langit yang telah melepaskan kekuatan mereka. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan menerobos setelah menyerap petir pil ini, gumam Xiaoyan yang hatinya tanpa sadar menjadi panas saat dia memikirkan hal ini. Guntur tiba-tiba meledak di langit saat pikiran ini muncul di benaknya. Kilatan petir perak yang tebal segera turun dari awan gelap dan meluncur ke arah kuali obat di atas panggung batu. Pikiran Xiaoyan bergerak dan boneka iblis segera bergegas turun dan muncul di panggung batu sebelum melebarkan lengannya dan membiarkan petir pil dengan keras menabrak tubuhnya hingga menyebabkan suara ledakan keras. Tubuh boneka iblis didorong ke bawah oleh petir perak hampir 10 meter sebelum dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, kilat petir yang tak terhitung jumlahnya berulang kali memasuki tubuhnya. Namun tidak menghancurkannya. Sebaliknya, tubuhnya menjadi lebih kuat saat benar-benar menyerap energi dari petir pil. Boneka itu menyerap energi petir, pikir Tang Chen terkejut saat melihat boneka yang baik-baik saja dan bahkan menyerap kekuatan petir. Setelah petir perak dengan mudah diterima oleh boneka perak, awan gelap di langit mulai bergolak dengan intens. Sesaat kemudian, 3 petir besar lainnya, bahkan lebih kuat dari yang pertama dan meluncur turun dari awan gelap saat membawa suara gemuruh ledakan. Dihadapkan dengan 3 petir pil, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun di bawah kendali Xiaoyan dan menarik 3 petir ke tubuhnya. Boneka iblis jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak dan menabrak tanah hingga kedua kakinya terbenam ke dalam tanah yang keras. Namun boneka perak segera bangkit setelah petir perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan kilatan petir yang menyilaukan saat melayang di udara. Xiaoyan memandangi boneka yang sekali lagi dihantam petir pil sebelum akan bangkit lagi. Senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka iblis bumi kali ini setelah disempurnakan oleh petir pil. Raungan gemuruh keras lainnya bergema di langit saat sebuah petir perak setinggi 5 kaki memotong langit sebelum akhirnya dengan kejam menghantam boneka hingga menghempaskannya dengan keras ke tanah. Pecahan batu terlontar keluar, memperlihatkan lubang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis tebal retakan berulang kali menyebar di sekitar lubang yang dalam. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak murid lembah buru-buru mundur dan melihat ke lubang yang sangat besar dan menghirup udara dingin yang dalam. Di saat yang sama awan tebal dan gelap di langit secara bertahap berhenti berputar setelah memancarkan petir perak yang kuat ini sebelum dengan cepat menipis. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat petir pil menghilang. Banyak tatapan tertuju ke arah boneka dilemparkan ke lubang yang sangat dalam. Teman muda Yan Xiao, apa kamu baik-baik saja? Kata Tang Chen yang juga terkejut dengan petir pil terakhir yang meletus. Ketua Tang, yakinlah aku baik-baik saja, kata Xiaoyan dengan segel tangannya yang berubah setelah berbicara. Segera suara keras muncul dari lubang yang dalam saat sosok boneka perak bangkit sebelum dengan kokoh mendarat di panggung batu. Mata Xiaoyan dengan cepat mendarat di boneka perak di depannya. Setelah penyempurnaan petir pil, warna perak cerah di tubuhnya tampak sangat murni seolah-olah terbuat dari perak murni. Tangan Xiaoyan mengusap boneka, namun ia agak kecewa karena tidak dapat menemukan warna emas pada tubuh boneka perak. Dengan memiliki warna emas ia akan menjadi boneka iblis langit yang jauh lebih kuat dari boneka iblis bumi. Xiaoyan baru saja akan menyimpan boneka perak ketika tangannya tiba-tiba bergetar saat menatap mata kosong boneka itu yang sebenarnya ada cahaya emas gelap yang samar-samar di tempat itu. Meskipun cahaya emas ini memiliki kilau yang sangat lemah namun itu sangat jelas. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk membiarkan boneka iblis menyerap petir pil di masa depan dan maju ke tahap langit, pikir Xiaoyan dengan kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Xiaoyan menyimpan kembali boneka iblis bumi sebelum pandangannya beralih ke bagian dalam kuali obat.
Ada pil obat bulat berwarna hijau merah yang berputar di sana. Apakah ini pil bodhisatwa api? Pikir Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat matanya berhenti pada pil obat hijau merah di dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat terbang keluar sebelum melayang di langit. Ketua Tang, aku akan menyerahkannya padamu, kata Xiaoyan tersenyum saat mengamati pil obat yang mencoba melarikan diri. Pil obat di tingkat ini telah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat meninggalkan kuali obat. Tang Chen tertawa keras saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit. Ruang di sekitar pil bodhisatwa api mengeras sebelum bertabrakan dengannya dan memantul kembali. Tang Chen melambaikan tangannya dan kekuatan hisap melonjak keluar sebelum dengan mudah menyapu kembali pil bodhisatwa api dan dengan cepat mengeluarkan botol giok berkualitas tinggi dan memasukkannya. Tang Chen menghela nafas lega saat dia memegang botol giok di tangannya, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Ekspresinya serius saat dia menoleh ke Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya saat berbicara dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuan ini. Saya juga melakukan sesuai tugas," kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kelelahan dan kelemahan yang luar biasa tiba-tiba menyapu dari dalam jiwanya sebelum dia jatuh pingsan. Pada saat Xiaoyan bangun dari keadaan tidak sadarnya, dia terkejut menemukan dirinya terbaring di tempat tidur yang empuk. Seluruh ruangan memiliki aroma tenang yang melayang di dalamnya. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia menghela nafas. Matanya menatap cincin putih di jarinya dan tanpa sadar tersenyum di dalam hatinya. "Pak Tua Yao, sudah lama tidak bertemu, kondisimu sepertinya bagus," kata Xiaoyan. "Saya bisa dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkahmu di kolam darah, jiwa saya juga dipelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, saya tidak mengungkapkan diri saya karena ada ahli Douzun yang selalu muncul di sekitar Anda," kata Tian Huo yang suaranya dengan cepat terdengar di dalam hati Xiaoyan. "Apakah kekuatanmu saat ini telah pulih ke kelas Douzun?" kata Xiaoyan terkejut. "Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk pulih ke kelas Douzun? Jika saya tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya saya tidak akan pernah dapat memulihkan kekuatan Douzun." Xiaoyan diam-diam tersenyum. Dengan kemampuan Yao Lao, bahkan ia kesulitan untuk benar-benar mencapai kelas Douzun tanpa tubuh fisik. "Pak Tua Yao, jangan cemas. Saya akan membantumu menyelesaikan masalah pemurnian tubuh untukmu secepat mungkin," kata Xiaoyan. "Akan aku serahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuh sendiri. Aku sudah muak berada dalam kondisi seperti ini," kata Tian Huo berbicara tanpa ada keberatan. "Kamu dapat yakin bahwa aku akan menemukan ramuan obat untuk memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin Yang secepat mungkin dan akan mulai memperbaiki pil setelah mengumpulkan semuanya. Aku pasti akan membuatmu memiliki tubuhmu sendiri dalam waktu sesingkat mungkin," kata Xiaoyan mengangguk. "Jika kamu punya waktu, kamu harus mempraktikkan teknik mengusir api 5 cincin yang telah aku berikan kepadamu. Kekuatan ketika kamu dapat membentuk formasi mengusir api 5 cincin pasti tidak akan mengecewakanmu." Hati Xiaoyan juga bersemangat saat mendengar ini. Teknik mengusir api 5 cincin adalah teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun itu cukup merepotkan untuk dikendalikan. Dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin dia membentuk formasi. Dia bertanya-tanya berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menerobos Douzong. Jika dia bisa membentuk mereka berlima, dia akan benar-benar bisa melepaskan kekuatan dari teknik mengusir api 5 cincin ini. Namun, tingkat itu kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah dia memperoleh api surgawi 3000 yang membakar. "Pak Tua Yao, tolong santai. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keahlian terbesarmu. Aku tidak akan meninggalkannya begitu saja," kata Xiaoyan yang hatinya menjadi sedikit mendidih ketika dia memikirkan kekuatan keterampilan di tingkat puncak. Dia dengan lembut tersenyum di dalam hatinya ketika dia melakukannya. "Aku tidak berbohong padamu." Saat itu, teknik mengusir api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua.
Sayangnya, benua Douqi saat ini sepertinya tidak menyadari namaku, kata Tian Huo yang suaranya mengandung rasa bangga. Jelas, dia juga orang yang cukup terkenal di benua Douqi ini saat itu. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huo, Xiao Yan melangkah keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Chen menyempurnakan pil obat, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah api 3 perubahan misterius. Pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiao Yan perlahan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga yang samar melayang di seluruh taman. Apakah kamu sudah bangun? Suara yang jelas dan indah tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia menoleh hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman dengan penampilannya yang memikat. Xiao Yan segera tersenyum dan mengangguk padanya. Nona Ho berdiri dan dengan cepat berjalan ke arah Xiao Yan. Setelah itu dia menunjukkan senyuman cerah saat dia berbicara, "Nama saya Tang Huo Er, terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini." Saat mereka berdua berdiri dekat satu sama lain, Xiao Yan bisa mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat kemerahan di wajah cantik Tang Huo Er. Xiao Yan mengamati Tang Huo Er saat dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan menangkupkan kedua tangannya saat berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku Nona Tang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Huo Er. Kamu dapat dianggap penyelamatku, karena itu, kamu tidak perlu terlalu jauh." Kata Tang Huo Er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi memanggilnya. Tang Huo Er yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari lembah api membakar, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik dan segera mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Tang Chen ingin memperbaiki pil bodhisatwa api untuk wanita di depannya ini. "Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun, kurasa kamu berniat mencarinya sekarang, kan?" kata Nona Huo dengan matanya yang cantik menyapu Xiao Yan saat dia tersenyum dengan cara yang manis. "Kalau begitu aku akan merepotkan Nona Huo," kata Xiao Yan tersenyum. "Ikuti aku, tapi aku juga ingin bertanya mengapa kamu begitu tertarik dengan api 3 misterius," kata Nona Huo bertanya dengan agak penasaran. Xiao Yan terkejut saat mendengar itu. Dia ragu sejenak sebelum berkata, "Aku hanya bisa mengatakan bahwa teknik itu sangat cocok untuk aku latih." Tang Huo Er agak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu, tapi ayahku sudah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk mempraktikkan teknik itu." Kata-katanya menyebabkan Xiao Yan menjadi tumpul, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo Er yang agak berapi-api dan tanpa sadar tersenyum getir. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Huo Er menutup mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiao Yan menjadi sedikit canggung. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin di depan dan berbicara dengannya saat dia berjalan. "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, saya secara alami tidak akan bisa banyak bicara sekarang karena ayah telah berjanji padamu. Namun, saya akan mengingatkan kamu bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan teknik itu. Bahkan jika ayah telah memberimu kesempatan, akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan teknik itu jika kamu tidak memiliki beberapa kemampuan." Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya sebagai jawaban. Meskipun teknik itu akan sangat sulit baginya untuk didapatkannya. Namun dia sudah datang, lalu mengapa dia akhirnya menyerah? Xiao Yan mengikuti Tang Huo Er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid-murid yang buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam. Xiao Yan yang berada di samping Tang Huo Er juga menarik banyak perhatian dengan telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Selama beberapa hari ini Xiao Yan telah menjadi topik terpanas di lembah ini. Xiao Yan mengikuti Tang Huo Er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata sebelum mereka berhenti di luar ruangan besar dengan aura yang luar biasa. 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah ini. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas masalah seperti itu. Bagaimanapun, bagian dalam lembah masih memiliki Dewan Tetua.
Orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi, kata Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar ruangan besar. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya upaya ini tidak akan mudah. Namun, kamu dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahumu karena dia berjanji kepadamu. Dia adalah kepala lembah, bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya, kata Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, tampak takut Xiao Yan akan memiliki pemikiran lain. Dengan status kepala Tang, tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya, kata Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7, kata Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiao Yan sebelum berbalik dan berjalan ke ruangan besar. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu ruangan setelah memasukinya. Tang Chen yang penuh semangat masih di kursi pemimpin dengan dua orang tua berjubah merah mengapitnya. Meskipun mereka jauh dari level Tang Chen, namun sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 panatua duduk di bawah dua pria tua itu. Para tetua ini memiliki kekuatan yang besar dan penatua Chihao ada di antara mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi suasana yang menekan di dalam ruangan besar dengan banyak tatapan yang terfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke Tang Chen saat berbicara dengan suara yang dalam. Yan Xiao menyapa ketua Tang. Teman muda Yan Xiao, bagaimana dengan kesembuhanmu? Kata Tang Chen tersenyum. Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Saya baik-baik saja, kata Xiao Yan tersenyum. Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api 3 perubahan misterius, kata seorang panatua yang duduk di samping Tang Chen berbicara dengan suara acuh tak acuh. Xiao Yan perlahan mengangguk di hadapan pertanyaan orang tua itu. Aku adalah tetua ketiga bernama Wu Chen. Kali ini, Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisatwa api. Aku akan mewakili lembah berterima kasih di sini. Namun teknik itu adalah rahasia lembah dan saya tidak akan memberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan mengubah keinginan Anda? Seperti yang kupikirkan, pikir Xiao Yan tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tetua ketiga, aku telah berjanji pada teman muda Yan Xiao. Apakah Anda mencoba membuat saya memakan kata-kata saya dengan mengatakan ini sekarang? Kata Tang Chen dengan wajah tenggelam saat dia bertanya. Tetua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Chen sebelum menjawab. Meskipun kepala lembah telah berjanji kepadanya, namun sesuai dengan aturan, kata tetua ketiga yang tiba-tiba berhenti saat Tang Chen memotong. Aturannya sudah mati saat orang masih hidup. Aku adalah kepala lembah. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak memiliki sedikit pun otoritas ini, kata Tang Chen dengan samar. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, api 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia biasa. Kemungkinan bahkan tetua pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini. Apalagi teman muda ini belum jelas identitasnya. Jangan beritahu saya bahwa kepala lembah ingin menyerahkan teknik itu kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui, kata seorang tetua lain di sampingnya seraya menyapu Xiao Yan. Tang Chen nampak terkejut dengan kata-kata ini dan segera mengerutkan keningnya. Dengan penglihatannya, dia jelas tahu upaya Xiao Yan untuk menyembunyikan penampilannya dengan sengaja. Namun dia tidak mengungkapkannya. Panatua kedua telah melebih-lebihkan saya. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Karena itu saya menyembunyikan penampilan. Karena panatua kedua tidak menyukainya saya akan menghapusnya. Kata Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang, termasuk Tang Chen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia mengungkapkan penampilan aslinya. Tetua kedua menatap Xiao Yan dengan seksama. Matanya menyipit sesaat kemudian sebelum tiba-tiba dengan samar berbicara. Aku secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara dataran tengah. Baru-baru ini ada keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda tak dikenal dan paviliun petir angin. Selain itu, pemuda ini telah menyerbu ke Gunung Petir sendirian dan mengalahkan Feng Chiner, kata tetua kedua mengabaikan ekspresi Xiao Yan saat dia terus berbicara sesuka hatinya. Pemuda itu disebut Xiao Yan,
Kata tetua kedua berbicara sambil tersenyum tipis sebelum menatap Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di matanya saat dia melanjutkan, aku pikir Xiaoyan dan Yan Xiao harusnya menjadi satu dan sama, bukankah begitu? Semua orang di ruangan langsung tercengang ketika mereka mendengar itu. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan perbaikan obat, akan memiliki kemampuan itu juga. Paviliun petir angin mungkin tidak sebanding dengan lembah api membakar dalam hal kekuatan. Namun faksi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat yang berbobot di wilayah dataran tengah. Tetapi Xiaoyan bisa pergi dengan damai. Tang Huo'er menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang tidak biasa. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di ruangan. Dia melirik laki-laki tua berjubah merah itu dan dengan pelan berkata, aku memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya. Permusuhan Anda dengan Paviliun Petir Angin adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir. Anda bukan murid Paviliun Petir Angin, di mana Anda memperoleh gerakan 3000 petir itu? Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan api 3 perubahan misterius. Jangan beritahu saya bahwa Anda juga tertarik pada teknik do orang lain? Ekspresi Xiaoyan nampak tenang saat dia menjawab, gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Adapun mengenai api 3 perubahan misterius, karena saya memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatanku, inilah alasan saya datang. Apakah saya tertarik dengan teknik do orang lain bukanlah sesuatu yang dapat diatur oleh penatua kedua. Kata-kata Xiaoyan yang terus terang menyebabkan ekspresi kedua penatua sedikit mengempis. Xiaoyan, tempat ini bukanlah paviliun petir angin. Itu tidak akan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan cara yang sombong, kata Wu Chen mengerutkan keningnya dan dengan dingin menegur. Xiaoyan terlalu malas untuk diganggu dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya melihat ke arah Tang Chen di kursi pemimpin dan menangkupkan kedua tangannya saat berbicara, Kepala Tang, aku telah datang ke lembah ini untuk teknik itu. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa teknik itu tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata dan aku akan segera pergi tanpa ragu sedikit pun, kata Xiaoyan. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, saya tidak dapat dipercaya di masa depan. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku yang pasti akan menepati janjiku, kata Tang Chen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua tetua di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian panatua berdua tidak perlu mempersulit Xiaoyan. Aku juga sadar akan aturan di lembah. Karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan teknik itu begitu saja kepada Xiaoyan. Menurut aturan lembah, para murid inti dapat memperoleh teknik ini setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah, kata Tang Chen dengan tegas. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Chen. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, panatua kedua akhirnya berbicara, masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu jika topik ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua? Kedua orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan teknik itu mendarat di tangan Xiaoyan dan memikirkan segala cara untuk menghalanginya. Wajah Tang Chen sedikit tenggelam saat dia segera menjawab, jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik ujian. Hati tetua kedua bersukacita ketika dia melihat keras kepala Tang Chen sedikit berkurang. Masalah ini memiliki akibat yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Karena itu, saya secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tanganku, masalah teknik itu akan diputuskan oleh kepala lembah. Ruangan besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata itu terdengar. Banyak panatua di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan suara pahit.
Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua yang berada di puncak kelas Douzong dan hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Nona Ho mengerutkan keningnya. Kemarahan juga melintas di matanya. Orang tua ini jelas menyulitkan Xiaoyan. Puncak kelas Douzong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Tidak habis pikir Panatua kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu, kata Tang Chen samar-samar tersenyum mengejek. Suaranya mengandung sedikit ejekan menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan teknik itu kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa Panatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh seorang Panatua dari paviliun petir angin. Saya pikir dia memiliki pamungkas yang kuat. Seharusnya bukan mustahil selama 10 pertukaran di tangan saya, bukan, kata Panatua ketiga Wu Chen perlahan berbicara. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua. Namun, dia jelas sebanding dengan Fei Tian dan akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Ada terlalu banyak perbedaan antara kalian berdua. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus mengizinkan Huo Er melakukannya. Jika Xiaoyan mampu mengalahkan Huo Er, dia akan dianggap sudah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Nona Ho di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Chen. Nona Ho memang pilihan yang bagus. Namun, Xiaoyan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisatwa api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Karena itu, dia juga tidak terlalu cocok, kata tetua kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, saya pikir saran dari Panatua ketiga itu tidak buruk. Selama Xiaoyan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil. Ekspresi gatal untuk melanjutkan, yang muncul di wajah Nona Ho menegang. Dia dengan marah melirik Panatua kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin maju dan memukulinya sampai babak belur. Kepala lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan Penatua Wu Chen menjadi penguji, aku akan melakukan apa yang dia katakan, kata Xiaoyan akhirnya berbicara ketika Tang Chen hendak menegur mereka. Tang Chen, Tang Huo Er, dan lainnya terkejut saat mendengar itu. Xiaoyan, kekuatan tetua Wu Chen adalah bintang 8 Douzong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian. Apakah kamu yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Kata Tang Chen mengerutkan keningnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah Wu Chen yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Tang Chen mengerutkan kening lebih dalam saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia melirik dua tetua yang nampak senang di sampingnya dan mengangguk tanpa daya. Karena kamu telah membuat pilihan ini, saya tidak memiliki cara lain. Jika kamu gagal saya harap kamu memiliki rencana sendiri, kata Tang Chen. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Kepala lembah, aku tahu dia telah membantu Nona Ho Er. Karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika teknik itu bukanlah teknik rahasia tingkat atas, aku juga tidak akan ikut campur. Karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Kata Wu Chen perlahan berdiri dan menoleh ke Tang Chen. Dasar keras kepala, kata Tang Chen. Wu Chen mengabaikan kata-kata itu dan menoleh ke Xiaoyan. Karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil obat, kamu akan diizinkan untuk memilih teknik yang lain jika kamu gagal dalam ujian. Itu tidak perlu. Panatua ketiga harus menunggu sampai ujian selesai sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kehilangan muka jika terjadi perubahan yang tidak terduga, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang karena kata-katanya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat Xiaoyan melangkah keluar. Anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku lihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku kehilangan muka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.